Jajaran Pengadilan Negeri Sengkang yang kami hormati, peserta sosialisasi, baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti melalui online via Zoom, kami ucapkan selamat datang di Pengadilan Negeri Sengkang. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti acara sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sengkang pada hari ini, Jumat, tanggal 24 April 2026. Dan tentunya kami juga menyapa peserta yang bergabung melalui Zoom. Semoga dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik hingga selesai. Dan izinkan saya, Arvina Amran, untuk memandu acara pada siang hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk kelancaran acara, kami mohon kesediaannya untuk mensilenkan handphonenya selama kegiatan berlangsung. Hadirin yang kami banggakan, kita segera memasuki rangkaian acara. Agar kegiatan kita pada hari ini bernilai ibadah dan lancar sampai dengan berakhirnya nanti, maka marilah kita bersama-sama membaca doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Maka dengan itu, kami meminta kesediaan Bapak Hikmal Asri untuk memimpin doa. Bisu kan? Bisu kan berarti Kan suara tak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Izinkan saya membacakan doa dengan cara agama Islam. Bagi pemeluk agama lain dapat menyesuaikan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Pada acara hari ini, kami semua berkumpul dengan memohon ridha dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah acara ini semua berilah ibadah dan ilmu yang bermanfaat kepada kami dan banyak orang. Ya Allah yang Maha Pengetahuan yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu. Berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridha dengan pemberian-Mu. Ya Allah yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi sahli sadri wa yasahli amri wahlul uqdatam min lisai ya qaulil qalim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Hikmal Asri atas doa yang telah dipanjatkan. Acara selanjutnya menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Himne Mahkamah Agung, dan Mars Pengadilan Negeri Sengkang. Hadirin kami mohon berdiri.
Hadirin kami persilakan duduk kembali. Memasuki acara berikutnya, yaitu sambutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengkang yang sekaligus membuka acara sosialisasi hari ini kepada Bapak Dr. Ilham SHMH, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Yang mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, Yang mulia Bapak Ibu Hakim, seluruh aparatur Pengadilan Negeri Sengkang, yang terhormat yang mewakili Polres Kabupaten Wajo, yang terhormat yang mewakili atau Polsek Tempe yang hadir, dan seluruh Polsek se-Kabupaten Wajo yang ikut dalam secara online melalui Zoom. Saya hormati yang mewakili Kejaksaan, saya hormati mewakili BPN, Catatan Sipil, seluruh Bapak Ibu, Camat, dan Kepala Desa. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu advokat, ya, dan dulunya penasihat hukum, sekarang jadi advokat, karena KUHP baru sudah pakai istilah advokat, ya. Jadi, yang saya hormati Bapak Ibu yang mewakili BRI, BSI, dari PT POS, dan seluruh undangan yang hadir pada kesempatan hari ini. Kami sangat bersyukur Bapak Ibu hadiri sosialisasi, ada 6 sosialisasi untuk eksternal dari Pengadilan Negeri Sengkang yang harus kita sosialisasikan kepada seluruh Bapak Ibu, baik secara tatap muka langsung maupun online. Kita hybrid kegiatan ini sosialisasi, diantaranya sosialisasi instruksi Dirjen Badan Peradilan Umum nomor 1 tahun 2024 tentang pengelolaan dan pencatatan keuangan biaya panjar eksekusi di lingkungan peradilan umum. Sosialisasi implementasi SK KMA 2-144 tahun 2022 tentang standar pelayanan informasi publik di pengadilan. Sosialisasi anti gratifikasi. Sosialisasi sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP yang sekarang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sengkang. Kami masuk daftar untuk mengikuti SMAP sesuai dengan SK Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung nomor 15/2026, 18/2026. Kemudian sosialisasi surat edaran Badan Peradilan Umum, Dirjen Badan Peradilan Umum nomor 3 tahun 2020 tentang sidang di luar gedung pengadilan, yang sekarang ini sudah kami laksanakan beberapa tahun ini untuk sidang keliling itu ke desa-desa di luar dari Kecamatan Tempe, di luar dari wilayah kota. Kemudian sitting plate kami, tempat sidang kami di Siwa, Pitung Panua juga kami sidang di sana. Kalau ada dari Polsek Pitung Panua misalnya mau sidang Tipiring, kami nanti langsung ke sana. Termasuk yang polsek-polsek di luar dari Polsek Tempe, Polsek Kota, kami sidang keliling langsung ke sana. Bisa dipergunakan tempat sidangnya itu biasa bisa di kantor Polsek, bisa juga di kantor desa, ya.
masing-masing desa yang ada pelimpahan atau permohonan ya. Kemudian sosialisasi surat edaran Dirjen Badilum nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi layanan pembebasan biaya perkara prodeo ya, untuk perkara prodeo baik permohonan ya, perkara perdata. Ini sudah ada juga masuk 2 perkara. Kemudian kami juga ada sosialisasi internal, tapi kalau untuk eksternal ada 6 sosialisasi yang masing-masing nanti akan dibawakan oleh pemateri masing-masing. Sekiranya apa yang kami lakukan atau kegiatan ini bermanfaat karena dalam rangka peradilan itu akuntabilitas ya. Transparansi untuk kami sampaikan kepada pihak eksternal yang banyak berhubungan dengan pengadilan ya, termasuk dengan BSI, kemudian dengan BRI, kemudian dari PT Pos juga terkait dengan surat tercatat, apalagi dengan aparat hukum ya. Kalau APH ini hampir tiap hari ya berhubungan baik dari kepolisian, kejaksaan, advokat, semua saling terkait dalam rangka hukum acara pidana ya, proses peradilan pidana. Kemudian tentang gratifikasi ini dan SMAP, bahwa kami dari Pengadilan Negeri Sengkang sudah mengikuti pencanangan SMAP, Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Jadi kami minta tolong supaya mungkin ada acara ulang tahun, ada biasa kirim ucapan bunga atau ada nasi tumpeng atau apa, jangan lagi, jangan. Karena sekarang ini bagaimana kita bisa mencegah ya pintu-pintu masuk ada namanya gratifikasi. Karena kami juga di sini sudah membentuk UPG, Unit Pengelola Pengendalian Gratifikasi, yang dilaporkan langsung ke KPK. Karena kalau ada masuk begitu langsung kami laporkan itu KPK, jadi jangan sampai jadi terlapor. Karena itu, baik itu berupa makanan, bingkisan ke apa-apa, mungkin nilainya tidak seberapa, tapi kalau jadi masuk ke unit pengendali gratifikasi itu, karena kami harus laporkan kalau ada hal-hal masuk. Mungkin itu sekiranya bagaimana kita sama-sama cukup doa saja untuk keselamatan bersama. Kalau itu boleh dikirim itu doa. Untuk keselamatan bersama kita semoga selalu dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian, terima kasih Bapak Ibu untuk meluangkan waktunya menghadiri sosialisasi yang kami laksanakan pada hari ini. Semoga Bapak Ibu nantinya selamat dan tiba kembali ke tempat masing-masing dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sengkang atas sambutan sekaligus pembukaan yang telah disampaikan. Hadirin sekalian, selanjutnya kita akan memasuki sosialisasi pertama, yaitu sosialisasi yang berjudul Instruksi Dirjen Badilum nomor 1 tahun 2024 tentang pengelolaan dan pencatatan keuangan biaya panjar eksekusi di lingkungan peradilan umum yang akan dibawakan oleh Bapak Edwin Tapilatu Esos SHMH. Kepada moderator kami persilakan untuk memandu jalannya sesi.
untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, yang kami hormati Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, Bapak dan Ibu Hakim, Bapak Panitra dan Sekretaris, Bapak dan Ibu pemateri, serta seluruh peserta sosialisasi yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi kali ini pada hari ini Jumat 24 April 2026. Senang sekali saya Hasriani yang akan bertindak sebagai moderator dan memandu jalannya diskusi yang pertama kita hari ini, karena akan ada sesi-sesi berikutnya. Telah hadir bersama kita pemateri yang luar biasa, Bapak Panitra, Bapak Edwin Tapilatu Esos SHMH, yang akan menyampaikan materi mengenai sosialisasi Instruksi Dirjen Badilum nomor 1 tahun 2024 tentang pengelolaan dan pencatatan keuangan biaya panjar eksekusi di lingkungan peradilan umum. Sebelum pemaparan dimulai, saya akan membacakan tata tertib acara. Pemaparan materi yang pertama ini akan berlangsung kurang lebih 20 menit, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Peserta diharapkan tenang dan menyimak dengan baik. Baiklah, langsung saja kita simak pemaparan materi dan pemateri kita kali ini. Kepada Bapak Panitra kami persilahkan. Untuk kita semua sebagai peserta, karena tadi sudah disampaikan peserta yang hadir. Terkait dengan sosialisasi Instruksi Dirjen Badilum nomor 1 tahun 2004, karena ini ada keterkaitan dengan pihak luar, eksternal, baik itu dari kepolisian, baik itu dari advokat, badan pertanahan, dan juga dari Bank BRI, di mana terkait dengan pelaksanaan eksekusi. Jadi sosialisasi Instruksi Dirjen Badan Peradilan Umum nomor 1 tahun 2024 itu mengatur tentang pengelolaan dan pencatatan keuangan biaya panjar eksekusi di lingkungan peradilan. Di lingkungan peradilan atau lingkungan peradilan ini ada di atasnya yang disebut dengan Mahkamah Agung, karena Mahkamah Agung membawa 4 badan peradilan: peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kalau pengadilan negeri dan sekretariat yang lain ada di bawah lingkungan peradilan umum. Mengapa sehingga adanya Instruksi Dirjen Badilum nomor 1 tahun 2024 tentang pengelolaan dan pencatatan keuangan biaya panjar eksekusi di lingkungan peradilan? Latar belakang daripada instruksi Badan Peradilan Umum ini, yang latar belakang dan tujuannya, yaitu di dalam sistem pelaksanaan eksekusi, terutama menyangkut dengan pengelolaan panjar biayanya, mengacu kepada surat dari Dirjen nomor 40 tahun 2019, di situ sudah mengatur sebenarnya tentang bagaimana pelaksanaan eksekusi dan juga sampai kepada biaya panjar eksekusi tersebut. Kita lihat latar belakang dan tujuan daripada Instruksi Dirjen Badilum nomor 1 tahun 2004. Kita lihat di situ karena ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Yang pertama, terkait dengan pengelolaan panjar yang belum tertib. Maksudnya di praktek di pengadilan, di sekretariat lain itu, dia tidak seragam. Yang kedua,
kurangnya transparansi biaya, di mana pemohon tidak mengetahui rincian biaya secara jelas. Yang ketiga, potensi pungutan tidak resmi, sehingga adanya biaya di luar ketentuan resmi. Dan yang keempat, yaitu sisa panja tidak tertib, sering mengendap dan tidak segera dikembalikan. Sebenarnya sudah jelas aturan ini dilaksanakan sesuai dengan saya tadi katakan surat Dirjen nomor 40 2019, karena situ berbicara tentang pedoman pelaksanaan eksekusi di pengadilan. Sudah diatur tentang item-item menyangkut dengan eksekusi apa yang dilaksanakan. Ya, tentunya Bapak Ibu sekalian sudah paham tentang apa itu eksekusi. Jadi eksekusi ini merupakan pelaksanaan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan eksekusi ini ada upaya paksa di dalamnya. Jadi 4 hal inilah yang melatar belakangi sehingga adanya instruksi dari Dirjen ini. Ya, yang pada intinya di mana sistem lama belum transparan, belum standar dan rawan penyimpangan. Ya. Lalu tujuannya. Tujuan utama daripada instruksi Dirjen Badilum nomor 1 tentang pengelolaan dan pencatatan keuangan biaya panja eksekusi ini, yang pertama tujuannya mau meningkatkan disiplin dan kepatuhan aparatur pengadilan dalam pengelolaan keuangan panja eksekusi. Yang kedua, mewujudkan standarisasi nasional mengacu pada pedoman eksekusi SK Dirjen Badilum nomor 40 tahun 2019. Jadi ketika pengadilan melaksanakan eksekusi, kami diawasi. Mulai dari pimpinan atas di Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum di Jakarta. Dan itu dipantau melalui sistem yang namanya SIP. Di situ ada namanya aplikasi tentang SIP, tentang pelaksanaan eksekusi oleh pengadilan di seluruh Indonesia. Kita diawasi di situ. Dan juga melalui laporan-laporan bulanan yang kami buat. Dan lewat pengawasan langsung dari Badan Badilum. Dan disitulah mereka menemukan banyak masalah yang tidak sesuai. Tujuan yang ketiga yaitu mendorong modernisasi layanan peradilan melalui sistem elektronik dan digitalisasi. Ya, dari latar belakang dan tujuan surat instruksi ini, kita harapkan supaya ada output. Oleh pimpinan kita mengharapkan supaya ada output. Di mana output yang diharapkan itu adalah sistem yang transparan, sistem yang akuntabel, sistem yang mempunyai integritas, dan mempunyai standarisasi dan efisiensi. Itu yang diharapkan melalui instruksi surat ini. Ya, kalau transparansi, di mana diharapkan biaya itu terbuka dan dapat dipantau secara publik. Akuntabel, bahwa setiap pengeluaran ada bukti sah. Dan integritas ini menyangkut dengan anti pungutan liar, menjaga kepercayaan publik kepada pengadilan. Ya, karena di lapangan kadang-kadang kami juga pahami bahwa kebanyakan juga banyak para advokat, banyak pemohon eksekusi yang belum memahami tentang bagaimana tahapan-tahapan prosedur bereksekusi. Ya. Kalau di aturan nomor 40 tahun 2019 sudah jelas, di situ mengatur tentang prosedur dan biaya-biaya yang dipungut. Lalu efisiensi, diharapkan bahwa layanan ini lebih cepat dengan digitalisasi melalui elektronik. Ya,
Jadi kalau mau melakukan pembayaran sudah harus melalui pembayaran di PTSP yang kita kenal dengan SKUM untuk pelaksanaan eksekusi. Jadi tidak langsung lagi pemohon datang langsung membayar secara manual, tapi melalui elektronik atau SKUM. Ya. Baik, itu menyangkut dengan latar belakang tujuan daripada surat ini. Kita lihat pada kalau kita lihat di dalam surat instruksi Dirjen Badilum itu ada beberapa poin yang merupakan instruksi daripada pimpinan kami, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, untuk setiap satker dalam hal ini ketua pengadilan, panitra untuk melihat instruksi ini. Mengapa? Kalau kita lihat di dalam surat tersebut ada beberapa poin yang merupakan penegasan penting bagi pimpinan atau satker pengadilan yang akan melaksanakan eksekusi. Kalau kita lihat dalam surat itu ada poin 1 sampai dengan 4. Itu merupakan dasar dan mekanisme pengelolaan. Ya, di mana ini merupakan kerangka dasar bagaimana panjat eksekusi itu dikelola secara nasional. Kita lihat pada poin pertama. Kalau kita baca di dalam surat edaran di sini, itu landasan hukum pengelolaan panjar jelas. Pengelolaan panjar biaya eksekusi mengacu pada pedoman eksekusi SK Dirjen Badilum nomor 40 tahun 2019. Poin yang kedua, cara pembayarannya. Di mana pembayaran biaya pemohon eksekusi dilakukan secara sekaligus sejak setiap tahap unmanning hingga eksekusi selesai berdasarkan SK panjar biaya. Jadi sudah ditegaskan dalam instruksi ini bahwa pembayaran itu sekaligus sampai dengan eksekusi selesai. Namun di sini khususnya untuk para advokat yang selalu mendampingi kliennya dalam ini pemohon eksekusi harus memahami ini. Karena di dalam surat Dirjen terkait dengan permohonan eksekusi itu ada tahapannya. Ketika seseorang mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, oleh PTSP akan mempelajari tentang kelengkapan. Sehingga legalitas daripada permohonan untuk pengajuan itu jelas. Lalu akan dilakukan telaah. Bisakah ini bisa dieksekusi atau tidak? Kalau tidak jelas, kita menyurat harus melengkapi atau menolak karena tidak memenuhi prosedur. Dan penelaah atau setelah ditelah itu di unmanning. Ketika melakukan unmanning, otomatis oleh pemohon eksekusi harus melakukan pembayaran setoran untuk pelaksanaan unmanning. Itu prosedurnya ada, biayanya juga harus jelas. Ya. Lalu kalau ketika permohonan unmanning itu sudah jelas, lalu ketua nanti memerintahkan untuk panitra dengan jurusita untuk turun ke lapangan. Dilakukan eksekusi. Pada saat pelaksanaan eksekusi itu ada biayanya lagi. Ya, sudah diatur di dalam SK nomor 40 itu Badilum tahun 2019. Ya. Oh ya. Baik, jadi untuk poin 1 sampai dengan 4 itu adalah fondasi sistemnya. Ya. Terus poin 5 sampai dengan 11, kalau kita baca dalam surat edaran itu menjelaskan tentang transparansi dan akuntabilitas. Ya. Di sini diharapkan dapat menjamin pengelolaan panjar yang transparan, akuntabilitas dan bebas dari biaya tidak resmi. Untuk poin 12 sampai dengan 13 dalam SK itu, kalau kita lihat itu berbicara tentang pengelolaan sisa panjar. Ya. Dan poin 14 berbicara tentang modernisasi dan digitalisasi. Dan poin 15 sampai dengan 17 berbicara tentang pengendalian proses perkara.
Dan poin 18 sampai dengan 21 berbicara tentang administrasi dan sistem SIPP. Ya, baik. Jadi terhadap penegasan ini ya diharapkan agar terkait dengan instruksi ini betul-betul kita harus laksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pimpinan kita di Direktur Jenderal untuk bisa adanya penegasan legalitasnya, terus menyangkut dengan menghindari dualisme aturan dan kepastian hukum dan terciptanya pengelolaan pengelolaan pencatatan keuangan biaya panjar eksekusi di lingkungan peradilan dengan tertib. Demikian dengan singkat, mohon maaf kalau ada kekurangan karena waktu dibatasi cuma 10 menit. Terima kasih. Ya. Baik, materi yang disampaikan tadi sangat menarik, namun karena mengingat waktu yang terbatas, mungkin bisa disimpulkan poin utamanya. Dan untuk kali ini kami mempersilahkan kepada ya, langsung saja bahwa silahkan yang ingin bertanya secara langsung, baik secara langsung maupun via Zoom, bisa langsung mengangkat tangan, menyebutkan nama dan asal instansi terlebih dahulu. Sebelum menyampaikan pertanyaannya, kami berikan kesempatan untuk 3 orang penanya. Setelahnya kami akan rangkum dan dipaparkan langsung oleh Bapak Panitera. Ya, baik, kami persilahkan kepada Ibu, silahkan. Dari mana? Silahkan menyebutkan nama dan instansinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vira, saya berasal dari instansi Bank BRI. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Mungkin boleh langsung saja. Ini kan terkait gugatan ya, kepada ini pengajuan gugatan. Sebelumnya di sini kami juga dari Bank Rakyat Indonesia rencana ingin melakukan gugatan sederhana untuk permohonan gugatan sederhana terkait nasabah-nasabah, ada beberapa nasabah tunggakan kami, dan kemudian tadi saya simak mengenai biaya terkait revisi-revisi permohonannya ya, apabila ada kesalahan pada permohonan pemasukan berkasnya, yang biaya-biayanya tadi yang saya tangkap. Mungkin boleh dijelaskan sedikit Bapak, mungkin terkait ininya juga. Yang saya tangkap juga nanti apabila permohonan kami ada yang direvisi dan kemudian dikembalikan ke instansi kami, apakah nanti akan dikenakan biaya kembali apabila kami mengajukan permohonan terkait ininya kembali, penggugatannya kembali, seperti itu. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Masih ada mungkin yang ingin bertanya, saya beri kesempatan. Kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka saya persilakan kepada Bapak Panitera untuk memberikan pemaparannya. Terima kasih untuk pertanyaan, ini cukup menarik karena terkait dengan, walaupun agak keluar dari materi yang saya sampaikan, terkait dengan gugatan sederhana ini merupakan terkait dengan untuk dimasukkan gugatan sederhana ke pengadilan. Kami berterima kasih karena ada respon dari Bank BRI terkait dengan bukti-bukti maupun itu kan kami sudah serahkan ya ke Bank BRI untuk dilengkapi. Terkait dengan kekurangan didaftarkan saja ke pengadilan, nanti
melalui PTSP, kami akan melihat kelengkapannya. Kalau kurang nanti kami akan perintahkan untuk apa-apa yang kurang itu dilengkapi. Yang terkait dengan gugatan segera ini sangat penting dan baik sekali karena penyelesaiannya itu hanya 25 hari. Dan yang memeriksa itu adalah hakim tunggal. Terkait dengan upaya-upaya hukum juga hanya ada di tingkat pertama dengan oleh ketua pengadilan akan membentuk majelis lengkap untuk bisa menyidangkan keberatan itu. Jadi waktunya hanya 25 hari dan terkait dengan biayanya itu 500 ke bawah ya. 500 juta menyangkut dengan menyangkut dengan perkara uang prestasinya. Jadi terkait dengan bukti-bukti atau surat-suratnya, kelengkapannya, kalau ada kekurangan nanti segera berhubungan dengan pengadilan melalui PTSP dan kami akan bantu untuk melengkapi. Dan kami dari pengadilan mengucapkan terima kasih atas kesempatan di mana Bang Berry boleh menjawab bisa memasukkan gugatan sederhana ke pengadilan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Panitra. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan diskusi tadi dapat kita simpulkan bahwa pedoman ini ditertibkan untuk menyeragamkan tata kelola, pencatatan, dan pertanggungjawaban keuangan terkait biaya eksekusi agar lebih transparan dan akuntabel. Tujuan utama dari instruksi Dirjen Badilum nomor 1 tahun 2024 adalah untuk menciptakan ketertiban, ketransparansi, dan akuntabilitas. Mengingat karena kita efisiensi waktu, maka terima kasih kepada Bapak pemateri yang luar biasa dan peserta atas partisipasinya. Saya Hasriani pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian sesi diskusi pertama ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima Pantun kasih. untuk kami, bunga mawar, bunga melati, diikat rapi di Taman Sari. Terima kasih setulus hati. Sampai berjumpa di lain hari. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada narasumber kita yang sangat luar biasa ini dan kami ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada tim berikutnya untuk menempati tempat yang telah disediakan. Sosialisasi yang berikutnya adalah sosialisasi implementasi SKKMA tentang standar pelayanan informasi publik di pengadilan oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Pengadilan Negeri Sengkang. Kepada moderator, kami persilakan untuk memandu jalannya sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Agustina yang bertindak sebagai moderator dan memandu jalannya diskusi kita hari ini hingga selesai. Telah hadir bersama kita narasumber yang tidak kalah luar biasanya, Bapak Leman SE MM, Sekretaris Pengadilan Negeri Sengkang, selaku pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Pengadilan Negeri Sengkang, yang akan menyampaikan materi mengenai sosialisasi implementasi tentang standar pelayanan informasi publik di pengadilan. Baik, langsung saja kita simak pemaparan dari narasumber. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, Ibu Moderator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati, seluruh peserta sosialisasi baik secara daring maupun luring pada siang hari ini.
serta yang kami hormati juga Bapak Ibu para narasumber yang hadir bersama-sama dengan kita pada siang hari ini. Izinkan kami untuk mempresentasikan terkait dengan standar pelayanan informasi publik di pengadilan. Berapa menit, Bu? 10 menit. 10 menit, ya. Karena slide saya cukup panjang, saya akan ringkas dalam 10 menit. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, bahwa setiap instansi pemerintah itu wajib menyediakan informasi publik, karena kami adalah pelayan publik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Informasi publik ini tentu kita tahu dulu apa sih itu, yaitu informasi yang dihasilkan ya ataupun kami simpan di Pengadilan Negeri Sengkang, kemudian kami kelola, juga kami kirim. Biasa kami kirim kepada instansi terkait ataupun kepada lembaga di atas kami, dalam hal ini Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Ataupun juga kami menerima, misalnya informasi yang kami terima dari kejaksaan, dari kepolisian, ataupun dari lembaga-lembaga terkait, dalam hal ini seperti misalnya dari Kementerian Keuangan, kami mendapat informasi dari sana yang kami kelola dalam hal pengelolaan aset maupun keuangan. Tentu yang berkaitan ini kami koordinasikan di Pengadilan Negeri Sengkang secara khusus untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pengadilan serta informasi lain yang terkait di dalam pelayanan tersebut untuk kepentingan publik. Itulah pengertiannya Bapak Ibu ya, dan mungkin ada di slide, kita tinggal baca saja. Lebih lanjut Bapak Ibu, bahwa Mahkamah Agung telah jauh sebelum 1 tahun sebelum undang-undang diterbitkan, yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 terkait dengan keterbukaan informasi publik ini. Nah, Mahkamah Agung ini sudah menerbitkan juga aturan terkait dengan keterbukaan informasi publik di pengadilan, yaitu tahun 2007. Nah, oleh karena itu, karena dengan terbitnya undang-undang ini Bapak Ibu, yang ada ketidaksesuaian dengan undang-undang tersebut, maka dirubahlah menjadi SKKMA 2/144/2022. Nah, itu mengacu untuk mengarah kepada keterkaitan dengan undang-undang ini, keterbukaan informasi publik. Nah, itulah yang menjadi dasarnya atau latar belakangnya sehingga terbit ini SKKMA 2/144 ini. Nah, itulah yang kami akan sosialisasikan kepada kita semua pada siang hari ini, baik kepada yang hadir maupun kepada secara langsung maupun di dalam jaringan. Dasar hukum Pak Ilham ya. Ini dasar hukum, nanti tinggal baca saja Bapak Ibu ya, sudah jelas di sini, karena kalau mau dipaparkan ini karena 40 halaman, saya langkah-langkai saja yang penting-penting. Bahwa di dalam SKKMA ini Bapak Ibu diatur dalam materi muatannya ada 9. Yang pertama, bahwa ada pedoman tentang pelayanan informasi di pengadilan, kemudian diberlakukan juga layanan elektronik ya untuk mendapatkan informasi data ini. Kemudian ada putusan atau penetapan pengadilan yang merupakan turunan yang diperoleh sebagai informasi publik. Kemudian ada juru bicara di pengadilan yang harus menyampaikan informasi kepada baik kepada masyarakat maupun mass media ataupun pihak luar. Ditunjuk oleh ketua pengadilan, biasanya harus hakim kalau di pengadilan. Kemudian ada layanan informasi di pengadilan, ini pajak ini salah, ini ada layanan informasi di pengadilan, maksudnya seperti itu. Kemudian ada sanksi pelanggaran, kemudian ada biaya layanan, kemudian hal lain mencabut SK-SK tersebut dan memperlakukan kembali SK ini. Inilah muatan yang ada di dalam SK tersebut. Lebih lanjut Bapak Ibu, bahwa informasi publik ini yang kami hasilkan, kami kelola, kami kirim, dan kami terima, dan kami koordinasikan di Pengadilan Negeri Sengkang ini, ada beberapa informasi dibagi ya, bahwa informasi publik ini ada yang wajib dibuka
yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Bapak Ibu. Yang kedua, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta. Yang ketiga, informasi yang wajib tersedia setiap saat. Seperti itu ya, jadi 3 kategorinya Bapak Ibu. Informasi publik yang wajib dibuka ini dan dilakukan secara berkala, ini misalnya seperti ini. Ketika kita membuka website pengadilan Bapak Ibu kan, di situ ada profil pejabat. Ya mungkin semua instansi seperti itu Bapak Ibu ya, semua instansi baik juga kepolisian ataupun instansi lain selalu memperbaharui kalau ada perubahan profil. Ya, profil dan layanan dasar pengadilan seperti itu diungkapkan, disampaikan di dalam. Kalau ada perubahan maka kita akan lakukan secara berkala. Kemudian informasi yang berkaitan dengan hak masyarakat, bagaimana untuk mendapatkan layanan di Pengadilan Negeri Sengkang. Yang selanjutnya informasi terkait dengan program kerja kami, kegiatan, keuangan maupun kinerja pengadilan. 3 menit lagi. Yang selanjutnya informasi layanan akses informasi. Yang selanjutnya informasi laporan akses informasi, kemudian informasi lainnya. Kemudian ada juga informasi yang serta-merta wajib disampaikan. Misalnya tiba-tiba kami punya sistem error. Misalnya karena pengadilan ini kan dikelola di dalam suatu sistem yaitu namanya SPP. Kalau error untuk menampilkan layanan itu maka harus disampaikan kepada publik bahwa saat ini terjadi gangguan. Kalau misalnya maintenance seperti itu. Seperti kemarin misalnya Brimo kita tidak bisa akses, ada pemberitahuan bahwa nanti tanggal jam ini baru. Seperti itu kami juga informasikan. Ataupun di sini ada terjadi gangguan listrik sehingga tidak bisa, kami akan sampaikan. Itu serta-merta. Ya. Kemudian lebih lanjut Bapak Ibu, 3 menit lagi, diperpanjang sedikit, siapa tahu tidak ada yang bertanya ya. Informasi juga yang wajib tersedia setiap saat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu utamanya advokat ya, atau yang sering datang bersidang, tentu terkait dengan informasi tentang perkara. Informasi tentang misalnya jadwal sidang. Biasa itu selalu dipampang di depan Bapak Ibu. Jadi di situ kita melihat. Informasi juga tentang peraturan-peraturan dan tata tertib. Sehingga kami juga menyampaikan misalnya bagaimana kode etik, bagaimana menerima tamu, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan itu setiap saat ada. Jadi misalnya kita masuk depan kita bisa melihat di monitor itu ada data pejabat seperti itu. Kemudian informasi keuangan dapat diakses di dalam web kami sajikan. Informasi tentang pegawai juga disampaikan. Kemudian ada beberapa informasi yang dikecualikan di halaman berapa ini Pak Ilham ya? Yang karena di langkah-langkah saja misalnya yang tidak bisa disampaikan seperti ini. Jadi ada tidak bisa diberikan kalau diminta misalnya. Informasi dalam proses musyawarah hakim termasuk et pisblah. Jadi ketika hakim bermusyawarah untuk memutuskan perkara tidak boleh diberikan itu kalau diminta. Identitas lengkap hakim dan aparatur peradilan yang diberikan sanksi. Jadi kan kadang misalnya kami disanksi diberikan hukuman jikalau terjadi pelanggaran. Jadi biasa itu inisial saja yang diberikan. Misalnya kita melihat website Bawas, Badan Pengawasan hanya inisial untuk orang-orang itu karena itu menyangkut hak privasi sehingga tidak bisa kita ungkapkan. Kemudian SKP, Bapak Ibu khususnya yang pegawai, itu SKP tidak bisa diberikan walaupun nilai saya di bawah ekspektasi katakanlah seperti itu tidak bisa diinformasikan kepada publik bahwa SKP-nya sekretaris itu di bawah ekspektasi misalnya seperti itu. Kemudian identitas pelapor. Jika ada pelapor biasanya yang meminta bahwa jangan dipublikasikan nama saya, misalnya melaporkan terkait dengan misalnya perilaku baik hakim maupun aparatur di Pengadilan Negeri Sengkang dan meminta untuk tidak dipublikasikan.
Tidak boleh kami memberikan juga informasi seperti itu. Kemudian, identitas hakim dan aparatur peradilan yang dilaporkan yang belum diketahui publik juga. Seperti itu juga ya, yang belum diketahui publik kalau ada identitas hakim yang dilaporkan ataupun aparatur. Kemudian, catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi. Jadi perkara yang diselesaikan di pengadilan utamanya yang perdata, yang gugatan ini kan harus wajib melalui mediasi. Nah, terkait dengan informasi, jikalau ada pihak yang meminta ini dikecualikan, tidak dapat diberikan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi, utamanya yang di luar. Tapi kalau yang para pihak kan dia akan menyaksikan sendiri di dalam, tapi orang luar itu tidak boleh diberikan yang hal-hal ini. Kemudian informasi yang mengungkap identitas pihak tertentu dalam putusan. Ada hal-hal yang seperti itu ya, yang mengungkap identitas pihak tertentu. Sedikit lagi ya, diperpanjang 3 menit ya, karena panjang. Ini misalnya seperti ini, informasi tidak bisa diberikan itu misalnya kalau di pengadilan ditangani perceraian. Iya, begitu ya. Itu dikabulkan, tidak bisa diberikan karena menyangkut tuh hak asasi. Jadi ketika ada yang menggugat, tapi kalau di sini yang menggugat di pengadilan negeri ini ya yang non Muslim ya, yang mulai kalau ada seperti itu tidak bisa kita berikan. Kemudian ada juga seperti berita acara dan alat bukti di dalam penyelesaian perkara itu tidak bisa juga diberikan berita acaranya. Gitu, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, masih banyak lagi hal-hal yang terkait dengan informasi mana yang bisa kita berikan, mana yang kita tidak berikan. Saya mau sampaikan yang alur permintaan informasi Pak Ilham, yang tidak ada halamannya, jadi saya pusing juga di sini menyebutkan. Prosedur permintaan informasi publik. Ya, itu. Jadi ketika Bapak Ibu ada yang ingin atau membutuhkan informasi publik di pengadilan Sengkang ini, Bapak Ibu harus mengajukan permohonan secara tertulis di pelayanan terpadu satu pintu bagian kepaniteraan hukum. Nah, setelah itu petugas nanti akan meregister. Setelah itu pejabat PPID ini, pelaksana ini, kemudian meneruskan dan akan direspon paling lambat 3 hari sejak permohonan dicatat. Ya, bukan tanggal surat Bapak Ibu. Karena biasa pula ada datang membawa suratnya sudah 5 hari yang lalu baru datang dibawa. Jadi bukan tanggal surat tapi pada saat tanggal dicatat. Kemudian PPID ini melakukan uji konsekuensi, permintaan pertimbangan kalau misalnya hal itu memerlukan pertimbangan, kalau misalnya informasi yang dikecualikan biasanya begitu, baru kita lakukan uji konsekuensi dulu, baru kita bisa mengeluarkan. Nah, jikalau misalnya PPID ini menolak terhadap informasi tersebut, Bapak Ibu bisa mengajukan banding kepada atasan pejabat PPID. Nah, struktur organisasinya di pengadilan kami perkenalkan, PPID itu yaitu ketua, wakil, dan panitera sebagai dewan pertimbangan. Kemudian saya sekretaris selaku atasan PPID, kemudian panitera muda hukum sebagai PPID dan petugas PTSP PPID yang berada di depan untuk menerima permohonan dari Bapak Ibu. Apakah ada biaya ketika kita mengajukan permohonan ini? Kita akan berikan biaya dalam hal meminta biaya untuk fotokopinya, ya. Di luar itu, nah, tapi ada ketetapan ketua pengadilan terkait dengan hal itu. Iya. Mungkin itulah sedikit materi yang kami boleh sampaikan. Ini bentuk formulir-formulirnya, ini juga bentuk-bentuknya saja. Tapi intinya bahwa Pengadilan Negeri Sengkang menyediakan informasi publik. Ya, namun nanti ketika Bapak Ibu mengajukan permohonan informasi itu, kami akan pelajari apakah ini masuk dalam ranah informasi publik atau tidak, dan kami akan berikan, dan kami selalu mengacu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian, mohon maaf atas penyampaian saya yang singkat ini, dan selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada narasumber kita atas ilmunya dan terima kasih kepada para peserta atas partisipasinya. Baik, untuk sesi tanya jawab akan dibuka pada sesi terakhir.
Saya Agustina pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan kepada MC. Maaf, Pak. Tidak Baik, ada. terima kasih. Tidak ada pantun karena sudah tadi disampaikan Pak Panitra. Kami pamit undur diri. Tapi satu saja terakhir, bahwa kalau jalan-jalan ke Kota Sengkang jangan lupa beli sutra. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber dan Ibu moderator. Untuk selanjutnya, kami persilakan kepada moderator yang akan membawakan sosialisasi yang berjudul sosialisasi anti gratifikasi dan sekaligus sosialisasi sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Nur Ibrahim SH.MH. Baik, kami persilakan kepada moderator untuk melanjutkan sesi ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Iin yang akan bertindak sebagai moderator dalam sesi pemaparan materi sosialisasi, yakni sosialisasi anti gratifikasi dan sosialisasi sistem manajemen anti penyuapan. Telah hadir bersama kita narasumber yang mulia Bapak Muhammad Nur Ibrahim, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Beliau adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengkang. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih moderator. Saya diberikan tugas oleh pimpinan memberikan materi tentang gratifikasi. Buat Bapak Ibu di kepolisian, kejaksaan itu sepertinya menggarami lautan. Bapak Ibu tuh sudah ngerti banget masalah gratifikasi, masalah sistem manajemen anti penyuapan, korupsi itu sudah hal yang biasa. Oke, barangkali ini penting kami perlu sampaikan Bapak Ibu karena di PN Sengkang tahun 2026 itu sementara mencanangkan pelaksanaan program sistem manajemen anti penyuapan. Ini tidak terlepas daripada adanya gratifikasi salah satu bentuknya. Jadi itu korup itu tidak mesti harus keuangan negara, tidak. Suap menyuap, gratifikasi, kemudian penyalahgunaan wewenang dalam jabatan, itu percaloan gitu. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu, PN Sengkang beberapa bulan kemarin menyidangkan kasus perkara penggelapan. Ternyata pelaku itu menjual nama pejabat, menjual nama Polres, menjual nama kejaksaan, menjual nama BPN. Untung hakimnya nggak dijual namanya. Dari situ ternyata maka kita perlu adanya pemahaman yang sama masalah gratifikasi. Mohon sekaligus kasih dua double gratifikasi dan double SMAP layarnya. Itu supaya dikaitkan. Oke. Makanya pentingnya SMAP-nya di PN Sengkang itu kenapa? Itu ada keterjadian di wilayah hukum Kabupaten Wajo. Jual nama aparat hukum. Sehingga perlu menjadi kewajiban kami untuk sampaikan masalah SMAP. Yang kedua, data tahun 2023 indeks hukum kita Indonesia itu urutan yang Mas, coba lihat data kita Mas di SMAP di slide berikutnya. Tahun 2023 data kita itu dari terus saja Mas, kayak ke atas lagi Mas. Ini SMAP Mas. Bentar Mas, pelan-pelan. Ini. Oke, kita tahun 2023 itu 66 dari 142 negara. Kemudian data KPK tahun 2023 hakim yang ditangkap ada 31 orang. Makanya dari itu kami perlu ini sampaikan kepada publik. Ayo dong tolong awasi pengadilan dengan cara jangan tega.
laporkan aparatur kami melalui ada namanya SIWAS, Sistem Informasi Pengawasan Secara Online. Jadi SMAP, SIWAS, gratifikasi ini 3 hal yang beriringan berjalan. Baik, Bapak Ibu, selama ini gratifikasi hanya kepada aparatur sipil negara. Bapak Ibu barangkali bisa kalau tenaga P3K, honorer, pegawai bank boleh nggak? Kalau dia menerima sesuatu pada saat Idul Fitri, boleh nggak dia melaporkan ke KPK? Gratifikasi itu. Monggo barangkali ada dari Bank BRI. Saya minta pandangan dulu. Monggo. Baik Bapak, terima kasih. Kalau untuk langsung saja Bapak ya, kalau untuk sesuai aturan, menerima sesuatu di luar daripada hal yang berkaitan dengan pekerjaan sebenarnya dia termasuk gratifikasi Bapak. Ya, wajib dilaporkan untuk KPK ataupun yang kalau di kantor kami itu dia MRR-nya Bapak. Kalau di kantor kami dia di pihak MRR namanya Bapak. Iya, terima kasih. Terima kasih. Baik, Ibu sudah punya akun Gol KPK? Belum. Oke, baik. Siapa di antara Bapak Ibu yang eksternal sudah punya akun Gol KPK? LHKPN itu kewajiban, Pak. Iya. Itu setiap tahun kita laporkan 30 Desember. Paling lambat Maret tahun berikutnya. Oke. Oke, betul Pak. Ya, sekarang itu ada peraturan KPK nomor 1 tahun 2026. Itu sangat jelas sekali bahwa ada beberapa pelaporan yang wajib kita laporkan. Syaratnya pertama kaitan dengan jabatan kita. Jadi kalau seandainya saya bukan hakim, apakah Bapak Ibu akan berikan uang? Belum tentu. Karena saya hakim itulah makanya ada ucapan terima kasih. Gimana caranya? Tolak. Kalau tolak juga tetap dilaporkan ke akun Gol KPK. PN Sengkang tahun 2020. Mas Rido, berapa pelaporan UPG kita ke KPK? 3. Kami TW4 ada 33 gratifikasi yang kami laporkan ke KPK. Jadi kami punya UPG yang cukup mantap dan kami di sini disiapkan semuanya. Lalu bagaimana parcel, Lebaran, Natal? Boleh nggak kita terima kalau diberikan kepada saya? Atau kepada Pak? Bagus sekali Pak. Mas Rido siapkan ya. Oke, sudah ada belum? Udah nanti. Deh. Ini Bapak ini, Pak izin Bapak, sudah punya akunnya belum Pak? Akun Gol KPK. Belum Pak ya? Tolong dong, lihat dong cara Mas cari pelaporan akun Gol KPK. Nggak, ada tadi di slide. Di situ ada paling terakhir. Terus Mas. Terus ini Bapak Ibu, kita buka link Gol KPK, kita buatkan akun, kita laporkan sendiri Pak. Nanti ada statusnya, oh tidak wajib dilaporkan, oh menjadi milik negara, atau nanti diserahkan kepada sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu kita galakan sama-sama, ayo Gol KPK. Lagi-lagi untuk apa? Menjaga atau mitigasi buat diri kita sendiri. Kenapa perlu kami libatkan juga pihak RI, Bank BSI, kemudian ada juga pihak menyedia jasa kami, internet, kemudian outsourcing kami, karena itu sangat berpotensi terjadi adanya penyuapan. Bapak Ibu, ada sedikit Bapak Ibu dari Polsek, kami beberapa kali mendapatkan permintaan izin penyitaan. Bukan kami menolak pasca KUHP Undang-Undang 20 tahun 2025 yang baru, itu sangat rigid tentang syarat permohonannya.
Jadi di permohonan izin itu atau persetujuan itu jelas. Kalau penyitaan itu ditentukan masalah tentang jenis barangnya, jumlah atau nilainya, kemudian tempat sitanya, dan alasan kaitannya benda yang disita dengan tindak pidana. Itu yang kadang Bapak Ibu kurang masukkan, sehingga ada potensi menghubungi by phone anggota kami. Bisa A, B, C, D. Sekarang sudah tidak lagi. Karena apa? Semua melalui berpadu. Itulah salah satu mitigasi Mahkamah Agung supaya tidak adanya pertemuan langsung antara warga PN dengan pihak eksternal dalam rangka layanan hukum di pengadilan. Oke. Sebelumnya tadi boleh Mas Ridho. Ini iya satu dulu. Oke. Baik, tadi kebetulan ada Bapak kita dari Polres menjawab dengan bagus. Saya memberikan sedikit ini Bapak. Mari Bapak, ada voucher buat Bapak. Sekali lagi satu. Ya. Baik. Jangan lihat isinya ya, tapi pertama komitmen kuat dari Bapak dalam rangka anti gratifikasi dan SMAP di PN Sengkang. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas pemaparannya. Sesi sosialisasi ini kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Saudari MC. Terima kasih. Kami persilakan kepada lewat belakang. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk sosialisasi yang berikutnya akan dibawakan oleh Bapak Agung Diansyah Putra SHMH yang berjudul Sosialisasi Surat Edaran Badilum nomor 3 tahun 2020. Kepada moderator kami persilakan untuk memandu jalannya sesi. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami undang Bapak narasumber kita, Bapak Agung Diansyah Putra SHMH. Iya, Bapak Ibu sekalian, saya sadar diri kalau WKPN-nya aja berdiri di situ, rasanya saya kualat kalau duduk di sana gitu. Jadi saya juga mohon izin juga ikut berdiri. Bapak Ibu sekalian, saya dapat perintah untuk menyampaikan materi tentang sidang di luar gedung pengadilan. Jadi saya mulai dari kerangka filosofisnya dulu. Ini menyadarkan kita gitu. Sederhananya yang pertama bahwa akses untuk mendapat keadilan itu bukan hanya bergantung dari produk untuk menciptakan putusan akhir yang adil, tetapi memudahkan orang juga untuk bisa berproses dan berperkara. Itu juga dari keadilan. Dan negara harus menjamin itu. Jadi bukan hanya memberikan putusan yang adil, tetapi mengakses keadilan itu juga harus diberikan. Nah yang kedua, sarkasnya adalah Indonesia bukan hanya Wajo dan Sengkang. Yang terjauhnya cuma Siwa atau Kera, yang jalanan rame, kira-kira begitu. 1 menit saya cerita, karena saya sudah dikasih tahu Kasubag 7 menit waktu Pak Agung. Iya 7 menit, oke. Saya bilang, saya sebelum di sini Bapak Ibu sekalian, di kabupaten namanya Buol, masih di daratan Sulawesi Tengah. Itu kalau mau ke pusat provinsinya di Palu, saya 15 jam. Kalau kita di sini, Bapak mau ke Majauleng, Bapak mau ke Siwa, Bapak mau ke Kera, kanan kiri, kapan kita harus bisa berhenti Indomaret? Saya masuk di sana, bayangkan 2020 saja, 2021, 2022 enggak ada itu Alfamart Indomaret. Dan ada satu spot di sana, 3 jam lagi, itu namanya Paleleh. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau misalnya
orang pengen ngurus anaknya sakit-sakitan. Kalau kepercayaannya katanya kalau namanya itu begitu berarti namanya berat. Anak saya harus saya ganti nama supaya lebih sembuh begitu. Dia butuh ngurus itu, menghadirkan 2 orang saksi. Itu kalau Bob bawa saksi pemohonnya dari Palele sana ke pusat kota Buol itu satu orang 175.000 travel PP 350. Biaya perkaranya cuma 145.000, transportnya ke sana 1 juta mereka harus keluarkan. Jadi kadang-kadang kita yang di pengadilan, hakim-hakimnya udah oke untuk memberikan putusan yang terbaik, tapi akses mereka untuk mendapatkan keadilan itu yang susah. Nah, maka kemudian Mahkamah Agung menaungi itu dengan SE Dirjen Badilum nomor 3 tahun 2020 itu. Oke, lanjut Mas. Lanjut. Ini dasar hukumnya saya enggak usah lanjutkan. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, maksud dan tujuannya adalah ada keseragaman pemahaman bagi pengadilan tentang sidang di luar gedung pengadilan itu ada hambatan biaya, hambatan geografis, dan seterusnya. Nah, saya masuk yang paling poin di sini tentang tata laksana peradilannya, tata caranya bagaimana. Bapak Ibu sekalian, saya mau tegaskan bukan hanya perkara perdata yang bisa. Nah, ini saya bersyukur di Zoom kita hadir Bapak Ibu sekalian yang dari polsek-polsek terjauh. Saya bukan penghafal pasal, tapi saya lupa kalau di KUHP kita yang baru, karena saya belum terlalu familiar dengan KUHP yang baru. Kalau tidak 285, 258, saya ingat-ingat saya lupa. Itu ada namanya acara pemeriksaan cepat. Misal perkaranya penganiayaan ringan, itu polisi atas kuasa daripada penuntut umum bisa melimpahkan perkara dan kita sidangkan dengan hakim tunggal. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk bapak-bapak yang ada di Polsek, di Bola, di Siwa, di Kera, boleh koordinasikan itu dengan kami. Pimpinan kami sangat welcome. Daripada Bapak gotong saksinya sekurang-kurangnya 2 orang saksi karena katanya 1 orang saksi bukan saksi begitu. Oke, gotong 2 atau 3 orang saksi. Lalu Bapak juga harus kemari, bawa pula terdakwanya ke sini yang tidak ditahan. Tidak. Kita bisa lebih efektif, Mahkamah Agung menyediakan kok untuk itu. Kita bisa menugaskan hakim-hakim kita, menugaskan aparatur pengadilan kita untuk kita yang ke sana. Dan berkoordinasi dengan, kalau di ruangan Polsek, ruangan yang tersedia tidak cukup, kita pinjam ruangan di Balai Desa. Dan kami kalau ke sana Bapak Ibu sekalian sudah membawa perlengkapan persidangan sendiri. Jadi tidak usah bingung loh Pak Hakim kalau sidang itu kan Bapak mesti ada palunya, ada benderanya. Kami tidak punya Pak, kami bawa Pak. Jadi pelakat-pelakat tulisan hakim ketua, penuntut umum, atau advokat itu semua kami bawa, palunya kami bawa dan kami berangkat ke sana. Sampai laken-lakennya yang hijau begini kami bawa. Jadi kita sidang. Jadi Bapak Ibu sekalian, tolong kalau misal di sini juga ada bapak-bapak dari Dispenduk, bisa disampaikan kepada camat atau lurah jajaran. Kalau misal ada warganya yang kesulitan untuk mengakses keadilan dari Pengadilan Negeri Sengkang, kabarkan kepada kami bisa berangkat ke sana. Kami siap untuk ke sana. Gitu, kami bisa menyidangkan itu. Gitu, perkara-perkara permohonan ganti nama. Berapa kali kemarin saya kemarin itu di situ hati saya terketuk. Saya bilang baru kali ini saya terasa betul manfaatnya. Kemarin dengan Mas Ridho ya, Bapak bayangkan ibu-ibu itu namanya dicoret dari penerima pensiun hanya karena beda. Padahal dia sudah dengan Mas ya, padahal dia sudah 70 tahun something dan sudah kena kanker, jalannya susah, saksinya pun tukang becaknya dibawa itu. Loh saya bayangkan kalau tukang becak itu dibawa ke kota, ibunya sudah susah kayak begitu ke sini, berapa kos yang diberikan, padahal biaya perkaranya cuma 134.000. Nah akhirnya kami yang ke sana dan selesai terbit penetapannya, dia bisa raih kembali pensiunannya. Jadi tujuannya itu Bapak sekalian, kita ingin memudahkan. Kalau memang ada yang ditanyakan, ada yang mau dikomunikasikan terkait bagaimana kita akan menyidangkan perkara itu, monggo nanti bisa ditanyakan. Dan yang terakhir, slide berikutnya, ini bukan liar begitu saja, tapi kami melakukan ini ada monitoring dan evaluasinya. Dikatakan di situ bahwa Ketua Pengadilan Tinggi melalui Hakim Tinggi Pengawas Daerah yang ditunjuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan per triwulan. Jadi kami laporkan apa yang sudah kami lakukan, berapa uang negara yang kami pakai harus kami pertanggungjawabkan. Jadi intinya satu tadi,
kami bukan hanya menyediakan putusan atau produk akhir untuk memberikan keadilan, tapi berusaha memudahkan akses to justice-nya. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Agung Diansyah Putra SHMH atas pemaparan yang sangat bermanfaat. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab kita akan buka di akhir acara. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke MC. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Moderator dan Bapak narasumber. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada tim berikutnya yang akan membawakan sosialisasi yang berjudul Surat Edaran Badilum nomor 1 tahun 2022 yang akan dibawakan oleh Bapak Sigit Yudhoyono SH. Kepada Bapak dengan hormat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Ani sebagai moderator dan Yang Mulia Bapak Sigit Yudhoyono sebagai sarjana hukum sebagai pembawa materi pada sosialisasi ini. Untuk persingkat waktu, marilah kita masuki acara inti. Kepada Bapak disilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk selanjutnya saya akan melanjutkan rangkaian sosialisasi pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai layanan pembebasan biaya perkara atau prodeo, yaitu menindaklanjuti surat edaran dari Dirjen Badilum nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi layanan hukum pembebasan biaya perkara prodeo. Langsung saja ke poinnya ya. Kalau untuk mengenai dasar hukum mungkin itu sudah ada, dan pada intinya adalah surat edaran itu adalah rangkuman dari dasar-dasar hukum yang ada, dan saat inilah sedang dipresentasikan apa itu intinya ada. Mengenai latar belakangnya, saya kira yang bisa ditangkap dari surat edaran tersebut adalah yaitu prodeo memang layanan negara bagi masyarakat tidak mampu dan juga bagian dari monitoring Badan Peradilan Umum, karena memang untuk layanan prodeo di seluruh wilayah Indonesia menurut Badilum sampai saat ini belum optimal. Oleh karena itu perlu sosialisasi internal dan eksternal agar masyarakat mengetahui haknya. Dan yang selanjutnya adalah pengadilan memang harus wajib memastikan akses keadilan bagi kelompok rentan. Dan untuk pengertiannya sendiri adalah prodeo memang merupakan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu, yang artinya seluruh biaya berperkara itu ditanggung oleh DIPA Pengadilan Negeri. Jadi pada proses beracara di pengadilan, mau pidana mau perdata apapun itu semuanya berbiaya, memang ada biaya-biayanya. Kalau untuk pidana meskipun katakanlah terdakwa yang sudah ditangkap dimasukkan penjara itu pun juga dibebani untuk bayar, sudah ditangkap, ditahan, disidang itu pun juga dibebani membayar biaya perkara. Rata-rata Rp5.000 untuk sampai saat ini. Tapi tetap itu dibebankan. Jadi memang berperkara atau bersidang itu ada biayanya. Itu untuk pidana. Sedangkan untuk perdata itu bervariasi tergantung perkara apa yang akan disidangkan. Kalau untuk permohonan-permohonan itu yang paling umum ya. Makanya ini juga kesempatan saya untuk berinteraksi juga, karena ini kan ada kecamat dari kepala desa juga ya yang diundang. Camat, kepala desa. Kalau untuk apa yang bisa diberikan layanan prodeo adalah semua jenis perkara, mau pidana mau perdata. Mau pidana mau perdata, namun untuk jenis-jenis perkara yang apa namanya? Untuk ininya apa yang umumnya, saya bilang yang umumnya paling sering dimohonkan itu terkait permohonan-permohonan di perdata, terkait pencatatan sipil biasanya yang paling banyak di sini itu. Pencatatan sipil termasuk namun tidak terbatas pada ada urusan perubahan nama,
Lalu kemudian terkait juga tentang penetapan yang berkaitan dengan pengesahan nikah-nikah bagi yang beragama selain Islam, lalu pencatatan kematian, dan termasuk juga pencatatan kelahiran yang terlambat. Jadi saya mohon maaf ini sepertinya ada gangguan di PPT saya akan sampaikan ininya saja secara itu. Ini. Saya juga melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Agung tadi. Saya sebagai hakim juga pernah bersidang di kantor desa. Di situ juga saya selalu menyampaikan kepada masing-masing kepala desa untuk menyampaikan kepada warganya bahwasanya layanan-layanan di pengadilan itu pada dasarnya saat ini memang dimudahkan terkait dengan sidang keliling itu tadi, termasuk juga tentang prodeo ini. Jadi gampangannya seperti ini, apabila memang ada ini orang tidak mampu ya, rumahnya jauh dari kota, mau mengajukan contoh, oh ini anaknya sakit-sakitan maka mau diganti nama, kan seperti itu. Otomatis kan harus ke pengadilan. Itu bisa gratis. Lalu kemudian setelah mengajukan permohonan secara gratis, ketika disidangkan pun juga akan didatangi. Semudah itu. Kalau mau berperkara di Pengadilan Negeri Sengkang itu salah, makanya saya bilang satu rangkaian karena memang itu benar-benar bentuk pelayanan pengadilan kepada masyarakat. Karena saya paham sekali, meskipun ini saya belum 1 tahun di sini, tapi memang rata-rata ternyata di sini tingkat kebutuhan masyarakat terhadap layanan pengadilan itu cukup besar sekali. Dan ini juga perlu saya mungkin minta tolong kepada Bapak Kepala Desa yang ada di desa masing-masing, bahwasanya memberikan pengertian juga kepada warganya, karena yang saya tangkap selama ini di sini orang miskin malu mengaku miskin, padahal kalau nggak diakui kemiskinannya nggak akan mendapatkan layanan. Jadi kalau miskin saja nggak apa-apa. Ngaku miskin, minta surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, datang ke pengadilan, sampaikan bahwa saya butuh ini, itu, pasti akan dilayani dengan baik. Intinya seperti itu saja. Jadi untuk selanjutnya saya kira cukup, karena memang inti dari prodeo itu ya seperti itu. Jadi semua jenis perkara ya, baik pidana maupun perdata, dan untuk saat ini yang paling berkenaan dengan surat edaran ini yaitu terkait perkara-perkara perdata. Dan kalau perkara-perkara perdata seperti tadi yang saya sebutkan yaitu perkara-perkara permohonan, tidak menutup kemungkinan juga untuk perkara-perkara gugatan. Jadi yang memang kepingin mengajukan gugatan, karena memang biaya berperkara gugatan itu juga besar, pastinya akan membutuhkan biaya yang besar juga, karena itu apalagi ya jika perkaranya adalah perkara tanah, itu kan akan membutuhkan biaya-biaya untuk pemeriksaan setempat, itu bisa digratiskan, bisa dibebaskan. Namun ya itu tadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan yang pertama dan utama itu yang tetap saya akan ulangi lagi, yang pertama dan utama adalah mengaku miskin dan uruslah kemiskinannya, maka insya Allah akan dilayani dengan baik. Memang seperti itu syaratnya. Kalau memang ada saya ini ada yang hak saya dilanggar, saya akan gugat ini. Tapi saya miskin, akui kemiskinannya, urus kemiskinannya, insya Allah sini akan dilayani secara gratis. Saya kira itu saja, cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak atas pemaparan materinya. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, baik yang melalui Zoom maupun yang hadir langsung. Kepada Bapak dipersilakan. Ada tuh. Ada. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi saya ingin bertanya kepada Wakil Ketua Pengadilan berkaitan masalah gratifikasi. Jadi gratifikasi selama ini memang masih jarang baik pejabat sipil maupun APH untuk melaporkan apabila mendapatkan gratifikasi. Oleh karena itu pada kesempatan ini izinkan saya untuk bertanya berkaitan masalah gratifikasi, yaitu kalau gratifikasi berupa materi di bawah 10 juta seumpama, apakah itu bisa dikategorikan lari ke pidana korupsi dalam hal ini gratifikasi, atau bisa dialihkan ke peradilan biasa yaitu penyuapan. Kemudian di luar daripada dibawa daripada 10 juta ke bawah itu nilainya, apakah itu masih termasuk daripada bahagian dari gratifikasi? Demikian dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, pertanyaan Bapak akan langsung dijawab oleh Bapak pemateri. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, Mas Ilham tolong dong tadi peraturan KPK nomor 1 2026 tentang pelaporan gratifikasi. Jadi di peraturan KPK itu ada beberapa, ada yang diatur di Undang-Undang 31/9 Junto 2021, korupsi, tipikor itu diatur 10 juta. Tetapi jika di peraturan KPK ada Pak, jadi kalau Bapak Ibu menerima pemberian hadiah ulang tahun, pernikahan, khitanan, ada batasan Bapak dan Ibu. Mas, tolong lihat selanjutnya. Kalau peraturan KPK yang lalu adalah maksimalnya 1,5 juta. 1 juta, sekarang 1,5 juta Bapak dan Ibu. Lalu bagaimana kalau kita pisah sambut? Biasanya ada yang kasih uang, ada yang kasih barang. Boleh enggak? Boleh, tapi ada syaratnya. Maksimalnya 500.000. Tetapi boleh maksimal 1 juta dalam 1 tahun itu. 500.000 cukup. Dan itu boleh tidak menjadi tindak pidana korupsi kalau dalam waktu 30 hari kerja harus melaporkan ke KPK melalui secara tertulis maupun akun Gol KPK. Kalau tidak, Bapak Ibu di unit masing-masing laporkan ke UPG masing-masing dalam jangka waktu 10 hari sejak diterima. Jadi kalau kami di PN ini kemarin saya mendapatkan sesuatu yang berkaitan dengan saya langsung melaporkan ke Gol KPK. Juga saya tembuskan ke UPG. Karena berupa barang, tidak mungkin saya kirim ke KPK, saya titip di UPG PN Sengkang. Kalau statusnya itu menjadi tidak perlu dilaporkan atau milik pribadi, UPG akan serahkan kembali kepada saya. Jika status ditetapkan itu menjadi milik negara, maka akan dikonversi senilai barang itu, uangnya kita kirim ke KPK. Lalu Bapak Ibu tidak menghalangi, jadi begini Bapak, ada teman saya kalau begitu Pak, kita nanti hilang keluarga kita. Masa ini acara ulang tahun, khitanan, pesta, saya harus bawa sekian-sekian, perlu lapor. Boleh terima, boleh kok, dibolehkan. Karena saya ASN, saya inventaris. Dalam waktu 30 hari paling lama harus saya lapor. Bapak Ibu izin, saya kebetulan orang Flores, NTT dari ND. Kami itu kainnya kan cukup mahal ya songketnya. Betul, itu harganya 5 juta, 10 juta. Kalau seperti begini, saya harus laporkan. Tergantung KPK tetap status seperti apa. Saya konversi ke uangnya atau nanti kirim barangnya. Kebiasaan selama ini di KPK dikonversikan senominal itu. Itu yang pengalaman kita semua. Intinya
Tadi 10 juta, kalau dia tidak melaporkan di Undang-Undang KPK, Pak, 30 hari kerja, maka bisa menjadi tindak pidana korupsi. Begitu, Pak. Khususnya di penyuapan, baik Bapak Ibu. Lalu sekarang lagi teman-teman yang honorer P3K seperti apa? Mereka boleh nggak? Kalau di ketentuan ini, Mas, kita buka. Di situ penerima gratifikasi, Mas, sekaligus. Di situ ada ada kategori ASN. Salah satunya adalah yang pendapatannya bersumber dari keuangan negara. Honorer sumber uangnya dari negara. P3K sumber uangnya dari negara. Pegawai bank BUMN sumber uangnya antara 50 dan 50 swasta dan negara masuk juga kategori. Jadi kita perlu pelaporan. Bapak dan Ibu, awal-awal dahulu ada beberapa penerimaan gratifikasi yang tidak wajib sebenarnya. Tetapi kita mulai sadar, ayo dong biar sedikit kita laporkan. Daripada Bapak Ibu, Bapak penyidik sudah lebih ngerti begitu. Nanti kalau ada yang foto, ada yang rekam, apa-apa, itu menjadi medianya untuk pelaporan. Nah itu kalau kita terima sesuatu, mendingan kita lapor KPK kok statusnya. Saya kira begitu. Oke, makasih. Masih ada lagi yang lain? Kembali kepada moderator. Ada yang Zoom? Masih ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu peserta sosialisasi? Cukup. Saya punya berapa voucher, Mas, kita? Ada 4 lagi. Oke. Ada 4 voucher saya. Saya minta, enggak, supaya kita tahu. Ada dari teman advokat enggak? Ayo sini, Mas. Mas ini, Mas advokat sini. Ya, supaya apa ya, kami kepingin gali kelemahan kami di mana. Supaya kita perbaiki. Ya, Mas boleh nggak apa sih yang Mas boleh jelaskan ke kita semua di audiens semua itu di sini, khusus masalah pos bakum, sidang keliling, kemudian layanan e-berpadu di PN Sengkang, kemudian juga masalah persidangan setempat, masalah UPG kita. Ada nggak, Mas? Terima kasih Yang Mulia. Kalau untuk dari pos bakum kami alhamdulillah tidak ada. Tapi kalau dalam penanganan perkara yang kendala hanya di ekor saja. Pada saat penguploadan bukti surat kadang terdobel-dobel karena tidak bisa di view. Tidak pernah di view. Kalau untuk sidang keliling alhamdulillah banyak masyarakat yang terbantu oleh sidang keliling ini, yang di mana daerah-daerah masyarakat itu yang jauh, yang misalnya seperti di Kecamatan Bola, Pitung Panua, dan Kera. Dan untuk sidang keliling, alhamdulillah tidak ada sih. Ya. Pernah nggak warga kami ada minta sesuatu ke Bapak? Untuk sejauh ini tidak ada. Laporkan ya. Kalau Ya. sesuatu. Bapak lapor ke Siwas, insya Allah dijamin kerahasiaannya. Siap. Pasti dijamin, begitu. Itu ya. Siap. Tahu nggak akun Siwas nggak, Pak? Tidak. Tidak tahu. Tidak. Mas Ridho siapkan waktu untuk Siwas nanti kita. Jadi itu Bapak Ibu buka Siwas, bikin akunnya, laporkan. Jadi kalau ada indikasi warga kami di sini ini yang menerima sesuatu atau main sesuatu dari pihak lainnya, laporkan. Supaya kita sama-sama bereskan ini semua. Kalau itu korup itu biaya hidup tinggi. Oleh karena itu kita sama-sama kita berantas gitu ya. Oke, Mas satu voucher dong buat Masnya. Ya. Baik, makasih. Saya minta dari
Polsek Tempe ini sesuatu kepada kami Pak Kopsnet. Minta apa nih Pak Wakil? Ini langsung diancam ini. Makasih banyak Bapak atas kesempatan diberikan. Perkenalkan kami Ibtu Irwan Taufik. Kebetulan kami baru 2 minggu menjabat Kapolsek Tempe. Sebelumnya kami menjabat di Sidrap Kapolsek Kota Pangkajene. Saya baru mendengar memang tadi yang surat edaran dari Badan Peradilan Umum yang sidang di luar gedung pengadilan. Saya baru mendengar, betul ini. Saya di Sidrap tidak pernah mendengar itu. Apakah saya yang kurang bergaul ke pengadilan atau memang di Sidrap memang belum sosialisasi, baru kami tinggalkan. Saya cuma mau penegasan dari Bapak, kasus-kasus apa saja yang bisa disidang di luar gedung pengadilan, kategori kasus yang bagaimana, sehingga kami mungkin bisa juga menyampaikan kepada teman penyidik bahwa kalau kasus itu silahkan koordinasi, sidang saja di Bola. Kami pernah jadi Kapolsek di Bola, memang jauh itu Bola, memang jauh. Sama juga dengan Pitung Panua, jauh. Mungkin itu Bapak, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, terima kasih izin menjawab Pak Wakil. Iya Pak Kapolsek, sebetulnya prinsipnya begini, kalau relate ke pengalaman, cuman memang ada kendala begini. Kalau kami dulu, saya dulu misal waktu saya di BOL, berkali-kali saya sidangkan perkara pidana umum di Paleleh. Di Paleleh itu kami punya sitting plat. Dan di sana ada cap jarinya dan juga polseknya. Yang kebetulan polseknya punya kewenangan untuk melakukan penyidikan. Masalahnya sekarang ini berdasarkan peraturan terbaru dari Polri kan tidak semua polsek bisa menyidik. Jadi tidak semua. Jadi dari sekian, bahkan di BOL itu ada 11 kecamatan, hanya ada 2 polsek yang boleh menyidik gitu. Artinya hampir semua perkara itu terabsorb di Polres. Di Polres lah baru mulai menyidik. Saya tidak tahu karena saya juga masih baru Pak di Wajo. Kalau di Wajo berapa polsek yang bisa menyidik? Oh bisa, oke, baguslah kalau begitu. Nah sebetulnya kalau ditanya perkara pidana apa? Lo pidana boleh disidangkan, hanya saja ketika perkaranya itu bukan pidana cepat. Baik tadi saya kasih ilustrasi pidana cepat karena itu yang paling simpel Pak. Polisi bawa sendiri terdakwanya, polisi bawa saksinya, kita sidangkan hanya dengan hakim tunggal, piranti dan peranata persidangan yang kita bawa ke sana enggak usah banyak-banyak orang begitu ya. Nah, kalau misalnya bagaimana Pak perkara pidana umum, saksinya itu di sana dalam tanda kutip Pak kurang mampu loh kalau harus dibawa ke kota, terlalu jauh Pak. Kami punya saksi misal pengeroyokan yang melihat korbannya ada 2, saksinya 3, tapi di sana mereka cuma buruh tani Pak. Mereka bahkan punya sawah, itu sawah orang, mereka hanya kelola, transport ke sini jauh. Dalam hal seperti itu tentu butuh untuk berkoordinasi bersama Pak. Kalau ditanyakan bisa atau tidak, bisa. Bisanya bisa, tetapi butuh koordinasi. Mengapa demikian? Satu, dalam konteks perkara pidana umum, penuntut umumnya jaksa. Kalau pidana cepat kan enak ya, polisi atas dasar pelimpahan kewenangan dari penyidik. Tapi ketika nah itu sudah lain cerita. Jaksa di situ duduk sebagai penuntut umum, terdakwanya ditahan. Bagaimana kemudian membawa terdakwa juga? Tapi sebetulnya itu bisa disiasati dengan hari ini Mahkamah Agung pun sudah punya instrumen perma untuk melaksanakan sidang secara online. Jadi kami misal kemarin beberapa waktu lalu saya lihat tadi Pak Kasipidum ada di Zoom bergabung dengan kita juga. Kalau misalnya sekarang kita bersidang karena keterbatasan Pak, terdakwa bisa di lapas, jaksa berangkat ke sana untuk memeriksa saksinya, kita boleh bersidang. Kalau wilayah Siwa kita enak Pak, kita menyiapkan, kami dari Pengadilan Negeri Sengkang punya gedung sitting plat di sana. Nah tapi bagaimana kalau misalnya tidak di sana begitu ya, misal di Bola atau bagaimana, itu kami biasa bersidang di balai desa, di kantor kepala desa. Tetapi kalau misal perkaranya sekali lagi bukan perkara pidana cepat, penyidik perlu bekerja sama, kita perlu duduk bersama berkomunikasi dengan jaksa, atau bahkan misalnya bagaimana kalau pakai pengacara, duduk bersama, bagaimana apakah tim advokatnya
dan jaksanya siap untuk kita berangkat bersama-sama di hari sana. Sebetulnya yang paling keterkaitan kuat dengan polisi itu adalah kalau perkaranya pidana cepat. Karena disitulah polisi langsung yang duduk untuk melimpahkan, polisi yang hadirkan di persidangan. Tapi prinsipnya Pak bisa. Hanya saja satu, karena Bapak Kapolsek Tempe justru Bapak yang apes dalam hal ini. Kami nggak bisa kalau ke Bapak. Karena kami hanya bisa menjangkau di luar wilayah kecamatan kota. Ya, karena Bapak yang sekarang Kapolsek Tempe, Bapak lah yang apes. Kami nggak bisa datangi wilayah Bapak gitu, karena kita satu kecamatan. Kira-kira gitu ya Pak ya. Terima kasih. Jika sudah tidak ada lagi pertanyaan, saya tutup semua rangkaian kegiatan sosialisasi pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pemateri dan seluruh peserta atas perhatian serta partisipasinya. Apabila terdapat kekurangan selama pelaksanaan kegiatan kami mohon maaf. Sebelum saya tutup, saya bacakan pantun. Petik mangga dapat 5. Cakep. Cuci dulu supaya bersih. Sosialisasi kita sudah lama. Sampai jumpa dan terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan pada Saudara Vina sebagai pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator dan Bapak narasumber. Oh, lewat belakang lagi. Baik, demikianlah seluruh rangkaian kita acara sosialisasi untuk pihak eksternal hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, baik yang hadir secara offline maupun yang mau mengikuti via Zoom. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi internal dan kami persilakan kepada akan kami persilahkan kepada peserta eksternal termasuk yang mengikuti Zoom untuk mengakhiri partisipasinya, tapi sebelum itu kita akan melakukan sesi foto bersama. Untuk peserta melalui Zoom kami minta kesediaannya untuk menampilkan kameranya karena kita akan melakukan dokumentasi bersama. Kembali kami minta kepada pihak peserta yang mengikuti melalui Zoom untuk mengaktifkan kameranya, silahkan. Baik, silakan diatur posisinya. Baik, kembali kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini, baik yang melalui offline maupun via Zoom. Dan kami akhiri kebersamaan kita pada sore hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami meminta kepada pihak internal